Silakan Pak Suryadi. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua DPR yang saya hormati, Pak Ketua, para pimpinan, Pak Menteri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan pejabat dari Basarnas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Pak Ketua. Yang pertama yang bersifat umum, kemudian yang kedua mungkin agak teknis sedikit menyangkut beberapa destinasi. Pertama, tadi beberapa rekan-rekan menyampaikan tentang ketimpangan ya, seolah-olah penetapan KSPN ini merupakan bentuk ketimpangan dalam tanda petik. Justru kebijakan KSPN ini merupakan jawaban atas ketimpangan yang terjadi di masa lalu, begitu. Karena banyak potensi-potensi kita yang dalam tanda petik cukup lama terbengkalai ya, dan itu memang mayoritas di luar Jawa. Karenanya mungkin usul saya nanti rekan-rekan tidak mempertentangkan antara kebijakan penetapan kawasan super prioritas ini dengan isu ketimpangan. Justru ini adalah jawaban atas ketimpangan di masa lalu. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang koordinasi ini Pak Menteri. Saya melihat di lapangan ada kelemahan koordinasi antara pusat dengan daerah, terutama di lokasi yang sudah ditetapkan. Sebagai salah satu contoh misalnya, tadi Pak Menteri sampaikan, Pak Menteri PU, tentang air bersih di Bendungan Pengga. Nah, ini belum ada koordinasi sehingga pemerintah daerah, karena bendungan itu kan lokasinya memang agak jauh dari kawasan Mandalika, akan melalui perbukitan. Secara teknis itu akan biaya mahal. Dan airnya itu untuk irigasi di Kabupaten Lombok Barat. Gitu. Nah, ini kalau dialirkan ke tempat itu, mungkin ada solusi lain. Gitu ya. Salah satunya adalah pembangunan bendungan Mujur. Nah, itu Pak Menteri, karena itu lokasinya sangat dekat dan memang kalau menggunakan gravitasi itu akan gampang dialirkan ke lokasi itu. Demikian juga di pembangunan sarana pemukiman di 3 Gili. Karena itu pemerintah daerah akan sudah merencanakan untuk KPBU, untuk penataan kawasan. Nah, ini bagaimana? Mungkin ini catatan-catatan yang perlu saya sampaikan terkait dengan koordinasi. Dan insya Allah izin Pak Menteri, saya juga sudah memulai mengkoordinasikan. Dan mudah-mudahan juga ada arahan dari Pak Menteri, terutama kepada para pejabat kementerian yang ada di daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan standar keselamatan, baik itu transportasi maupun fasilitas publik ya, karena ini kan judulnya adalah super prioritas dengan skala internasional, maka standarnya juga jangan sampai seperti kemarin itu para wartawan kita di Labuan Bajo ya ada insiden gitu. Berikutnya catatan terkait dengan keterlibatan ya pengusaha lokal di dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, ada faktor juga masalah keamanan. Kalau pengusaha lokal tidak dilibatkan, ini juga akan berpengaruh karena secara psikologis mereka ya itu nenek moyang mereka di situ, mereka hidup sudah lama di situ, tapi kok yang sejahtera orang lain, yang kerja orang lain begitu. Nah, ini juga perlu tinggal diatur secara teknis seperti apa. Tentu hal-hal yang memang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal diprioritaskan di masyarakat lokal, kecuali memang hal-hal yang mereka belum mampu begitu. Itu yang bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus Pak Ketua, Pak Menteri, yang pertama tentang konektivitas ya. Ada janji Bapak Presiden untuk membangun jalan bypass, jalan nasional dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan. Dan dalam dukungan untuk konektivitas Mandalika ini belum masuk di tahun 2020. Padahal itu sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden ya. Beliau beberapa kali berkunjung ke sana dan dokumentasinya ada, mungkin ini perlu menjadi perhatian. Kemudian yang kedua juga jalan nasional dari bandara ke Lombok Timur. Ini kabupaten terbesar di Pulau Lombok, tetapi jalannya sangat kecil gitu. Padahal penduduknya terbanyak di NTB ya, Kabupaten Lombok Timur. Saya sudah koordinasi dengan pemerintah daerah siap menyediakan lahan asalkan konstruksinya disiapkan oleh pemerintah pusat ya untuk. Kemudian juga Pelabuhan Gilimas ya. Pelabuhan Gilimas ini Pak Menteri Perhubungan tadi disampaikan tetapi tidak ada anggarannya di tahun 2020 gitu. Dan sekaligus saya sampaikan
Judul kita adalah dukungan. Tapi dari Kementerian Perhubungan, anggaran yang mendukung di sini hanya 40 miliar. Gitu. Artinya program-program reguler itu lebih besar dibanding dengan ada agenda-agenda khusus, bahkan super prioritas. Nah ini mungkin perlu menjadi catatan Pak Menteri, di tahun 2020 ini sangat kecil anggarannya, ya, jauh lebih kecil dibanding dengan kegiatan-kegiatan reguler yang tidak ada agenda super prioritasnya. Nah, itu pun lokasinya juga tidak berhubungan langsung. Lokasinya ada di kawasan Lombok Utara, itu di 3 Gili. Ini sebetulnya tanpa ada Mandalika, 3 Gili ini sudah memang perlu dikembangkan gitu. Jadi ini catatan dari Kementerian. Mudah-mudahan 2020 ini bisa ada APBNP, kemudian karena judulnya dukungan, jangan sampai kesannya menjadi tidak mendukung. Kemudian tentang air bersih, ya, tentang air bersih itu juga tadi sudah saya sampaikan, solusinya adalah bendungan Mujur Pak Menteri, karena itu secara teknis sangat dekat dengan lokasi dan debit airnya juga sangat memungkinkan. Apalagi kawasan Mandalika ini merupakan kawasan yang dari sisi ketersediaan air bersihnya sangat sedikit. Berikutnya masalah perumahan. Jadi kita mengapresiasi ada kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal, terutama membantu pembangunan homestay. Nah, ada juga yang dengan dibukanya jalan baru itu melewati perkampungan-perkampungan yang relatif kumuh. Karenanya perlu ditambahkan juga program-program reguler seperti ya penataan kawasan kumuh, rumah-rumah kumuh melalui program yang berbasis masyarakat. Ini perlu difokuskan. Ya, jangan sampai kita judulnya tadi wisata berkelas gitu, tetapi begitu dilewati oleh wisatawan ternyata kiri kanan jalannya nih rumahnya juga tidak tertata. Jadi ini perlu penambahan volume kegiatan, khususnya misalnya bantuan subsidi rumah, ya, dan seterusnya gitu, yang melewati jalur-jalur wisata, supaya kelemahan, terutama dari sisi kebersihan, ketertiban ini menjadi cacat celah. Padahal kita sudah menata begitu rupa kawasan itu. Nah, berikutnya Pak Ketua, terkait dengan spam regional. Ya, ini masalah air bersih. Karena dari volume air di Pulau Lombok, sesungguhnya volumenya tersedia. Hanya saja distribusinya yang tidak merata. Ada daerah-daerah yang sangat kelebihan air, bahkan sering terjadi banjir, tapi ada daerah-daerah yang, terutama di daerah kawasan ini, daerah yang kekeringan. Nah, bagaimana ini ditata sehingga perlu ada program spam regional satu pulau gitu ya, untuk mendukung kawasan ini. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat teknis. Terima kasih Pak Ketua, dan insya Allah kami juga akan terus mengkoordinasikan ini, izin Pak Menteri. Sejauh ini sih relatif kerjasama cukup baik dengan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.